الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram, segenap pengurus Masjid Jami Al-Ma'rifah yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan umur panjang sehingga terus bisa memakmurkan Masjid Al-Ma'rifah ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Ustaz Eli, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang. Para asatid, para huzaz, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam yang ke-13 ini Allah takdirkan kita semua berada di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadah kita, terutama ibadah puasa yang sudah 12 hari ini Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hadirat junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini, puasa mendidik kita menjadi orang yang empati. Kita belajar sudah merasakan ibadah puasa sekitar 12 hari. Kita merasakan haus, dahaga, lapar. Itu yang kita rasakan. Allah memerintahkan pada kita berpuasa, kewajiban kita hanya di bulan Ramadan. Apa tujuannya? Supaya kita merasakan empati, penderitaan orang lain. Bahwa kita tahu manusia ini tidak sama. Artinya ada yang miskin, ada yang fakir. Kita alhamdulillah mungkin setiap hari makan dengan enak. Tapi kadang-kadang mereka, yang namanya mereka kadang-kadang sehari makan, sehari enggak. Kita alhamdulillah bisa tidur di tempat yang indah, rumah yang mewah, mereka tidur di kolong jembatan. Inilah rasa empati kita yang harus kita tumbuhkan. Kenapa? Dengan cara apa? Kepedulian kita terhadap mereka. Karena apa? Salah satunya Allah memberikan kepada kita nikmat yang namanya harta. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wa mahrum. Setiap kita harta yang kita dapatkan, salary yang kita dapatkan tiap bulannya, kalau pedagang tiap hari, Ustaz mungkin tiap malam, bulan Ramadan. Itu semua bukan milik kita, tapi ada milik mereka, orang-orang yang membutuhkan. Siapakah mereka? Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka oleh karena itu setiap salary yang kita dapatkan ada milik yang sedikit buat mereka. Yang sedikit itu adalah kotor. Itu yang mesti dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Nih, ibarat kita punya air satu aqua gelas. Air itu suci dan mensucikan, boleh diminum. Kalau memang tiada air yang lainnya, kalau dalam darurat boleh pakai wudhu.
Tapi ketika air tersebut tertetes oleh najis, darah atau misalkan bangkai cicak masuk, maka akan berubah zatnya, sifatnya. Air tersebut yang tadinya thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan, menjadi air yang najis. Boleh gak diminum? Mau gak kira-kira minumnya? Pasti dia apa? Dibuang. Begitu juga harta kita yang begitu banyak kita dapatkan. Anak-anak bisa duduk ya, anak yang baik, ayo. Kalau kita tidak dikeluarkan yang sedikitnya itu, maka yang sedikitnya itu akan bercampur dengan harta kita yang banyak. Akibatnya apa? Harta kita menjadi kotor. Maka melalui infak, melalui sedekah, pada hakikatnya adalah tazkiyatun mal. Pada hakikatnya adalah mensucikan harta kita. Dan jangan khawatir, setiap kita infakkan harta kita akan menjadi fakir buat kita semua. Tiap hari ada dua malaikat yang selalu berdoa. Malaikat pertama berdoa, Allahumma anfiq munfiqan halban. Ya Allah, berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Insya Allah di bulan Ramadan siangnya banyak beramal. Tiap terawih terawih kira diisi gak tuh? Diisi gak tuh? Insya Allah yang diisi pada malam hari ini sudah mendapatkan doa malaikat. Apa doa malaikatnya? Allahumma anfiq munfiqan halban. Ya Allah, berikan tambah-tambah rizki bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Doa kita belum tentu diterima oleh Allah, tapi yakin malaikat adalah Ruhul Kudus, malaikat makhluk Allah yang tidak pernah berdosa, doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang malam hari ini berinfak, Allah lipat gandakan kebaikannya. Allah ganti yang tadinya ngontrak, insya Allah punya rumah. Yang punya rumah insya Allah banyak rumahnya, tapi insya Allah rajin bersedekah. Yang belum infak jangan khawatir, kita doakan mudah-mudahan besok bawa uang yang banyak, bisa berinfak dan bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Lupa mungkin padahal di rumah banyak, rekeningnya banyak, depositonya banyak. Kalau mati buat siapa? Belum tentu. Justru yang 5.000, yang 2.000 yang kita infakkan itu yang akan menolong kita di alam kubur. Belum tentu yang didepositokan pun bahkan diperebutkan sama ahli waris yang bisa berantem. Nauzubillah. Tapi yang kedua, malaikat pun berdoa. Hati-hati. Doa malaikat yang kedua, bagaimana doa malaikat yang kedua? Allahumma amsik mumsikan harban. Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi mereka yang pelit, bagi mereka yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Rumahnya mewah, apalagi kendaraannya mentereng, kontrakannya banyak, perusahaannya banyak, tetangganya kelaparan dia gak peduli, anak yatim di sebelahnya gak peduli, masjid yang sedang dibangun gak peduli, disuruh takjil aja untuk berbuka puasa, memberikan makan pada orang yang membutuhkan, orang yang lapar, tidak mau peduli. Saking pelitnya, saking pelitnya. Padahal yang namanya harta kita jagain sampai walau pakai CCTV, anjing heldernya di depan. Baru ada lewat aja, padahal tok, wah ada apa? Padahal pakai COD. Itu saking pelitnya. Padahal udah mati masih dibawa ke kira-kira? Kagak. Justru yang infak, yang sedekah, yang diwakafkan ke dalam masjid ini, itu yang akan menolong kita di alam kubur maupun di alam akhirat. Mau banyak hartanya, wakafkan, infakkan, belum tentu anak kita peduli loh. Kalau sudah kita udah meninggal luar, utang yang namanya warisan, waduh, bisa ke pengadilan segala macam. Mending lebih bagiin kalau masih, kalau nggak diwakafkan. Kalau kita sudah wakafkan, mereka kita tenang. Seneng-senengnya sih kalau ada anaknya peduli. Seneng-senengnya kalau anaknya berdoa, tapi kelewatan banget ya anaknya. Kalau udah harta, yang namanya harta, walaupun orang ngerti agama dan segala macam, yang namanya setan iblis selalu menggodanya, agak susah banget. Siapapun, demen banget. Makanya inilah harta kita yang kita titipkan untuk masjid, titipkan untuk orang fakir, orang miskin, itu yang akan nanti menolong kita di alam kubur. Dan insya Allah as-sa'ir qaribun min Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Siapa sih yang senang
Yang nggak senang sama orang dermawan, pasti. Ya, kemarin aja dikasih sembako, sembako ini, seneng banget. Hancur gara-gara serangan pajak, nggak apa-apa. Tinggal tunggu aja akibatnya. Harga beras mahal, segala macam gitu. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga Allah, ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. 5 menit lagi ya. Berapa menit? 15 menit baru turun. Wal bakhil, orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh daripada rahmat Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Siapa yang senang sama orang yang pelit? Dia pelit, hati-hati. Doa orang fakir. Kadang-kadang orang karena pelitnya itu saking pelitnya, kadang-kadang Allah berikan cobaan apa? Kebakaran, kalau apa? Dibobol maling, dibegal, segala macam. Itu akibat apa? Mungkin akibat harta kita yang kotor. Contohnya apa? Untuk dibersihkan. Kalau enggak apa? Penyakit yang datang. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga, qaribum minan nar, dekat daripada neraka. Dan hati-hati makanan yang kita makan yang bercampur dengan yang haram. Ya, idza dakhala al-halal yakhrujul halal, wa idza dakhala al-haram yakhrujul haram. Apabila masuk ke dalam perut kita, dalam badan kita yang halal, insyaallah keluarnya pun halal. Artinya apa? Mudah untuk beribadah, badan sehat, anaknya pintar, soleh, gak disahin. Tapi wa idza dakhala al-haram yakhrujul haram. Hati-hati. Kalau makanan yang kita berikan pada anak kita, istri kita dengan cara yang haram, mungkin caranya dengan cara halal, dengan salary tapi tidak dikeluarkan zakat, infak sedekahnya, atau ada hak orang lain dimasukkan, maka keluar maupun yang haram. Jangan salahkan itu yang namanya makanan. Kalau yang halal, insya Allah energi yang disalurkan melalui tubuh kita akan menjadi sehat. Tapi sebaliknya kalau yang haram, karena tadi apa, yang haram itu najis, kotor, akan menjadi virus-virus penyakit, maka akan masuk ke otak kita budak, akan masuk ke darah kita, semuanya akan menimbulkan penyakit. Kenapa? Karena penyakit itu awalnya berasal daripada makanan. Jadi kenapa jangan salah ketika dia pensiun, itu kita lihat kalau dia bersih, insya Allah sehat walafiat. Tapi tiba-tiba habis pensiun stroke, gitu ya. Itu hati-hati, mungkin banyak makanan-makanan yang kita makan, barang-barang yang haram dengan cara apa? Pada hakikatnya Allah mengingatkan kita supaya apa? Banyak orang hartanya banyak, karena gara-gara sakit semuanya bisa habis. Tujuannya apa? Membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Kita ingin tentunya Allah memberikan keberkahan kepada hidup kita melalui harta kita. Maka insya Allah bulan Ramadan ini, kenapa? Kalau setelah Ramadan, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk membayar zakat. Salah satunya apa? Dengan membayar zakat itu adalah tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita. Insya Allah mungkin biasanya kebiasaan di Jakarta bisa disediakan setelah pulutan, baru 15 ya. Padahal yang namanya zakat itu dari awal Ramadan boleh. Nah, maka oleh karena itu simbolis. Puasa maka wajib siapapun harus mengeluarkan zakat. Yang terpenting apa? Ketika habis puasa, maka kita tingkatkan empati kita, kepedulian kita terhadap sesama. Insya Allah dengan berbagi terhadap sesama, Allah akan kembangkan, berkahkan harta kita. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Dan harta yang kita infakkan, sedekahkan itu kelak akan menjadi penolong buat kita semua. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan umur panjang. Allah berikan rezekinya buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah sampai akhir Ramadan. Itu saya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.